Sebanyak 7 tentara Israel tewas meledak seusai Brigade Al-Quds ledakan terowongan dan rumah jebakan. Diketahui lokasi ledakan di Al-Qarara, jalur Gaza dan terjadi pada Selasa 12 Maret 2024 waktu setempat. Dikutip dari Tribun News pada 13 Maret, kabar itu menurut laporan Brigade Al-Quds dalam Telegram pada 12 Maret malam. Menurut laporan, Al-Quds melakukan peledakan terowongan dan rumah jebakan untuk memancing sekelompok tentara Israel. Ledakan itu pun menyebabkan 7 tentara tewas dan lainnya terluka tepat di lokasi timur dan timur laut Al-Qarara. Selain itu, pada hari yang sama, Brigade Al-Quds mengumumkan peledakan alat peledak tentara Israel. Para mujahidin menargetkan kendaraan militer Israel dan bulldozer D9 dengan peluru RPG, serta membom pertemuan tentara Israel di pusat kota Hamat dengan peluru mortir. Rencana Amerika Serikat membangun dermaga sementara di Gaza dilaporkan telah dimulai. 4 kapal Angkatan Darat Amerika Serikat telah berangkat dari pangkalan militer gabungan Langley Eustis menuju Mediterania Timur. Dikutip dari Tribun News pada 13 Maret, kabar itu menurut pernyataan Majen Pat Ryder dalam konferensi pers. Departemen Pertahanan Amerika Serikat mengumumkan bahwa keberangkatan 4 kapal Amerika Serikat itu dilakukan pada Selasa 12 Maret 2024. 4 kapal itu antara lain USAV SP-4 Lance Locks, USAV Monterey, USAV Matamoros, dan USAV Wilson Wharf dari Brigade Transportasi ke-7. Pihaknya mengklaim bahwa tujuannya untuk mendukung operasi bantuan kemanusiaan di Gaza dan misi membangun dermaga sementara. Ia juga menuturkan bahwa sebanyak 500 tentara dari Batalion Transportasi ke-7 akan mengambil bagian dalam operasi tersebut. Ia menggambarkan batalion itu sebagai unit perahu utama di Angkatan Darat Amerika Serikat yang dapat memberikan dukungan keberlanjutan. Pejabat senior Israel menyebut satu upaya Amerika Serikat untuk menggulingkan Benjamin Netanyahu. Itu disebutkan oleh pejabat tersebut buntut muncul laporan intel Amerika Serikat soal kekuasaan Netanyahu di hadapan publik. Dikutip dari Tribun News pada 13 Maret, kabar itu mengutip dari sumber utama Times of Israel pada Selasa 12 Maret kemarin. Awalnya, muncul laporan intel Amerika Serikat yang menyatakan ketidakpercayaan publik terhadap Perdana Menteri Israel Netanyahu. Dalam laporan itu juga menyatakan bahwa kekuasaan Netanyahu akan segera hilang. Menanggapi hal tersebut, seorang pejabat paling senior Israel menyebut laporan intelijen dari Amerika Serikat itu merupakan satu upaya menggulingkan Netanyahu. Dikatakan oleh sumber bahwa Netanyahu sangat marah dengan munculnya laporan tersebut. Disebut pula Netanyahu memutuskan untuk memulai konfrontasi yang kuat, terbuka, dan dramatis dengan Presiden Amerika Serikat. Hamas kecam upaya Israel yang ingin mempersenjatai warga sipil Palestina. Satu upaya itu disebut oleh Hamas sebagai taktik pecah belah hingga konspirasi yang gagal. Dikutip dari Tribun News pada 13 Maret, kabar itu tertulis dalam situs web yang terafiliasi dengan Hamas, Al-Maj, mengutip seorang pejabat keamanan di pasukan militan Palestina pada Senin 11 Maret 2024. Hamas mewanti-wanti siapapun warga ataupun kelompok Palestina agar tidak mengikuti arahan Israel tersebut. Bahkan jika iya, maka akan dianggap sebagai kolaborator dan akan ditangani dengan tangan besi. Diketahui tujuan Israel mempersenjatai warga sipil Palestina itu sebagai divisi keamanan dalam konvoi bantuan yang akan masuk ke jalur Gaza. Namun, upaya Israel mempersenjatai warga sipil Palestina itu dianggap sebagai taktik pecah belah. Bahkan upaya itu disebut sebagai sebuah konspirasi gagal yang tidak akan terwujud. Karikatur penggambaran warga Palestina di Gaza kelaparan selama bulan Ramadan dikritik. Diketahui karikatur yang diterbitkan di harian Prancis Liberation tersebut disebut mengejek kondisi warga Gaza. Dikutip dari Tribun News pada 13 Maret, kabar itu disampaikan dalam postingan Quds News Network dalam media sosial X pada 12 Maret kemarin.
Karikatur itu memicu kemarahan di media sosial. Beberapa orang melontarkan kritikan karena seraya karikatur itu mengejek imbas genosida pasukan Israel. Diketahui karikatur tersebut berjudul Ramadan di Gaza awal bulan puasa. Digambar oleh Corinne Ray, mantan kartunis majalah satir ternama Charlie Hebdo. Pengguna media sosial meninggalkan komentar marah di bawah postingan Liberation DX, mengungkapkan kemarahan mereka terhadap kartun tersebut yang mengejek genosida. Banyak pengguna yang percaya bahwa kartun tersebut jelas-jelas mengejek warga Gaza yang kehilangan kebutuhan dasar dan bantuan kemanusiaan sehingga membuat mereka kelaparan. Sebanyak 17 serangan udara Amerika Serikat dan Inggris telah dilakukan dengan target Houthi. Imbas serangan dikabarkan telah menewaskan warga sipil, sehingga itulah yang meningkatkan agresi terjadi di Laut Merah. Dikutip dari Tribun News pada 13 Maret, kabar itu melansir dari Al Masirah, outlet berita televisi utama yang dikelola Houthi. Dilaporkan oleh sumber utama bahwa 17 serangan udara itu terjadi di kota pelabuhan utama Hodeidah dan di pelabuhan Rash Isa. Di satu sisi, dikutip dari Al Arabiya, serangan itu terjadi selang beberapa hari setelah tewasnya warga sipil, serta hilangnya kapal pertama sejak Houthi yang mulai menyerang kapal komersial pada bulan November. Meningkatnya aktivitas di Laut Merah diklaim Houthi sebagai bentuk solidaritas terhadap warga Palestina yang diserang oleh Israel. Meskipun mendapat pembalasan dari koalisi Amerika Serikat, Inggris, dan Angkatan Laut lainnya, Houthi masih gencar melakukan serangan terhadap kapal komersial di salah satu jalur pelayaran tersibuk di dunia tersebut. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.